Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Yang sukacita lambaikan tanganmu. Oke. Saya percaya bahwa hari ini kita datang ada alasan untuk bersukacita. Kita tahu hari ini kita menyembah Yesus yang hidup. Amin. Dia telah bangkit dan Dia memberikan kita kemenangan. Kuasa kebangkitan yang kita hidupi sampai hari ini membawa kita kemenangan kepada kemenangan. Dan hari ini kita mau menyembah bersama-sama, kita mau merayakan kebangkitannya. Dan di sini ada choir Royals, mari kita rayakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Come on. Come on, clap your hands in the air, come on. Woo. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Let's declare, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan satu suara, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat. Katakan dialah mujizat, dialah mujizat sebab Yesus ajaib. Umat tebusan Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja yang hebat. Everybody, clap your hand like this, come on. Royal. Semuanya. There you go. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutu dan maut telah dikalahkan. Semuanya. Telah dikalahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan. Oleh darah-Mu Semuanya. yang bebaskanku. Here we go. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu.
tebusan Tuhan. Mari sorakan semuanya. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya belenggu telah dipatahkan, kutu dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah. Semuanya angkat kedua tanganmu, katakan. Yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Semuanya, kami hadir di tempat ini Tuhan, merayakan Yesus yang hidup. Haleluya. Yang memberikan pengharapan bagi kami semua. Come on. Umat tebusan Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Semua. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Ya, di dalamku tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama Yesus. Ya, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu dalam hidupku. Ya, di dalamku tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Ya, bersamamu. Ya, bersamamu. Sorak-sorai. Haleluya. Everybody come on. Come on, Royal. Yesus bangkit. Semuanya. Yesus bangkit. Semua. Yesus bangkit. One more time. Say. Yesus bangkit. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Come on. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Serahkan musuhmu. Royals, selamatkanlah umatmu. Say, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya. Allah bangkit bersorak. Say, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Semuanya. Yesus bangkit. Say, Yesus bangkit. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Royal, are you ready? Di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah.
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusku. Semuanya, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Royals, Yesus bangkit. Sekali lagi, sorakan, Yesus bangkit. Haleluya. Sorak-sorak. Haleluya. Umat tebusan Tuhan, silakan duduk. Nafas dulu, kita akan dengarkan suara gembala. Come on, silakan multimedia. Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Saudara tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, jadi membangun kembali kota Yerusalem, harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord.
Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan dia bisa menanami kembali yang telah tandus. Dan membangun kembali yang sudah runtuh. Seperti yang dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa. Karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Perform geradan lagu ya, bagi Bapak Ibu yang belum adik-adiknya ke Rocky, silahkan bersama-sama dengan kami di kelas besar sebelah sana dan kelas kecil sebelah situ. Oke, kita akan sambut perform adik-adik Rocky, tepuk tangan semuanya. Set apart from the ash, I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik Rocky kita. Wow, semangat Paskah nggak cuma ada di kita ya, tapi ada di adik-adik kecil kita ini juga sejak dini. Wow, sungguh penampilan yang luar biasa ya. Baik, sambil menunggu adik-adik ini turun, perkenalkan saya Claudia. Senang sekali saya bisa ada di sini kembali di Hari Raya Paskah pada hari ini. Dan hari ini saya nggak sendiri. Perkenalkan ada
rekan saya di samping, boleh diperkenalkan? Nama saya Leo, ya kebetulan saya mempunyai nama yang sama, belakangnya sama-sama Chandra ya. Oke, betul sekali. Ya, nama kita sama dan belakangnya sama ya, bersaudara dalam Tuhan ya. Betul sekali. Baik, apa komentarnya Niko kira-kira tadi penampilan Rocky? Luar biasa anak-anak Rocky tadi ya, semangat, kompak. Nah, bagaimana bisa sampai kayak gitu? Karena mereka mengikuti sebuah sistem yang luar biasa. Ya, kalau kita di luar sebagai orang tua mungkin nggak punya waktu untuk ngajari anak-anak akan Tuhan. Betul. Nah, Royals punya yang namanya Sunday School Rocky. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7-9, ajarkan anakmu secara berulang-ulang. Waktu dia dalam rumah, waktu dia duduk, waktu dia bangun tidur, saat mau tidur, ajarkan. Gimana kita anak-anak tahu akan Tuhan kalau kita gak pernah mengenalkan mereka akan Tuhan. Betul sekali. Kalau memang sulit waktunya untuk mengajarkan, ajak mereka ke Rocky pada saat ibadah. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa Royals, setiap ibadah selalu ada ibadah Rocky. Jadi jangan lupa bawa anak-anaknya karena anak-anak juga bisa beribadah bersama di ibadah Rocky dengan teman-temannya. Baik, saat ini kita akan melakukan persembahan. Sebelum kita melakukan persembahan, saya ingin memberikan informasi akan ada amplop yang sudah dibagikan. Mungkin kalau ada yang belum bisa melambaikan tangannya, dibantu oleh pihak Asher. Dan amplop yang tersedia yang ada cetakan ini untuk persembahan pembangunan. Dan hari ini juga ada persembahan yang biasa, bisa langsung dimasukkan ke dalam keranjang persembahan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebangkitan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang tidak harus mengambil keputusan untuk turun ke tempat ini, ke dunia ini Tuhan. Tapi Engkau mau dan memberikan kami hidup yang baru. Tuhan, ini saatnya kami memberikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini akan selalu menjadi harum bagi-Mu ya Tuhan. Dan menjadi perpanjangan kerajaan-Mu di dunia ini. Bagi di sini semua yang siap memberi dan membawa persembahan. Haleluya. Amin. Silakan membawa persembahan. Belum pengumuman dilanjutkan, apakah ada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah? Ya. Apakah ada jemaat baru bisa melambaikan tangan? Bisa melambaikan tangan bagi Anda yang mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oke. Mungkin masih malu-malu ya kok ya? Oke. Baik. Ngomong-ngomong soal pendatang baru ya, saya percaya maupun yang baru atau mungkin sudah berkali-kali datang ke sini, saya percaya setiap Anda yang hadir di tempat ini bukanlah suatu kebetulan atau mungkin hanya sekedar rutinitas. Saya percaya bahwa rencana Tuhan ada di dalam setiap kita semua. Dan ngomong-ngomong soal pendatang baru juga, saya berharap mungkin kalau ada di sini pendatang baru, saya berharap sekali bahwa ini merupakan awal dari kita bisa bertumbuh bersama di rumah ini, di keluarga ini. So welcome to the family. Bisa langsung menghubungi Asher kalau Anda merupakan pendatang baru. Oke, baik. Nah, gimana caranya bertumbuh bersama Tuhan? Kita harus mengenal kebenaran firman. Nah, iya, kebetulan sekali. hari ini firman akan disampaikan oleh Pastor Richard Limanto. Ya, GBI Rock Royal Satellite Pastor kita. Nah, gimana sih, mungkin ada yang belum kenal, yang pertama kali datang, sosok Pastor Richard itu seperti apa? Mungkin saya perkenalkan diri sedikit ya. Pastor Richard itu gampang, cuma satu kata, humble. Ya, jadi Pastor Richard itu adalah seorang gembala yang sangat melayani, mau turun ke bawah, benar-benar gembala yang rendah hati. Bukan yang ingin menonjolkan siapa dirinya, tapi menonjolkan siapa Tuhannya. Nah, puji syukur hari ini kita akan dilayani oleh beliau. Nah, tapi untuk minggu depan, gimana Klo? Ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Jusak Kancana. Beliau adalah seorang penulis buku dari Rock Jakarta. Jadi hari ini kita akan diberkati oleh Pastor Richard. Minggu depan kita akan diberkati oleh Pastor Jusak. Yuk kita datang sama-sama beribadah di tempat ini. Nah, ngomong-ngomong soal firman Tuhan yang kita terima. Tentunya firman Tuhan yang kita terima nggak cuma hari Minggu, betul ya kok ya? Dan saya bisa pastikan kita harus menerima firman Tuhan itu setiap hari. Nah, oleh karena itu gampang banget kalau memang mau terima firman Tuhan setiap hari. Selain buka hati, yuk kita tiap hari lihat sosial media. Benar ya? Di sini semua pasti lihat sosial media. Yuk kita jadikan sosial media menjadi wadah ya, manfaat untuk kita untuk bisa
membagikan dan memberikan firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa tidak henti-hentinya bisa follow Instagram kita, yaitu di mana follow Instagram di royals.surabaya. Nah, itu adalah Instagramnya Royals, yang situ banyak sekali konten-konten yang luar biasa, kegiatan-kegiatan juga. Nah, untuk konten yang terbaru ini, nah ada IG Live yang setiap hari Rabu jam 12 siang. Nah, sambil makan siang, sambil ngisi perut dengan makanan jasmani, juga isi dengan makanan rohani. Nah, makanan rohani kita yang akan disampaikan oleh Rabu depan oleh siapa? Lead pastor kita, Pastor Andrew Juwana. Oke, jadi Rabu besok Pastor Andrew Juwana akan mengisi di IG Live. Quick Word namanya, itu adalah konten kita yang baru. Nah, jadi makannya double-double ya, makannya jasmani juga, rohani juga, kenyangnya double. Oke. Betul, jadi jangan lewatkan, hanya kurang lebih 15 menit saja ya setiap hari Rabu. Yuk kita langsung hadir di IG Live royals.surabaya. Oke, Ko Leo, ngomong-ngomong juga kita tidak lupa hari ini adalah hari yang spesial tentunya ya, karena hari ini adalah hari Paskah ya, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus kita. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video, di mana video itu terdapat beberapa family Royals kita, keluarga-keluarga besar Royals yang akan mengungkapkan makna kebangkitan Kristus itu apa sih bagi mereka. Mungkin kalau punya makna kebangkitan Kristus sendiri? Yes, tentu saja salah satu yang membekas di hati saya adalah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita tahu bahwa kita ini dilahirkan dalam dosa yang kita terima dari Adam. Mungkin kelihatannya nggak fair ya, kita menerima dosa yang mungkin kita nggak lakukan. Padahal yang dilakukan oleh Adam. Tapi kalau kita lihat solusinya juga nggak fair, ya. Tuhan yang seharusnya tidak berdosa, Tuhan yang seharusnya bisa memilih untuk tidak turun ke dunia ini, dia nggak fair. Maksudnya solusinya nggak fair kepada kita, ya. Dia mau turun dan menebus dosa kita, dan hari ini dia bangkit dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus menang atas dosa-dosa kita. Baik. Langsung saja mungkin. Kita lihat makna kebangkitan Kristus dari Royal Family. Mari kita saksikan. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Karena itu tidak sia-sia kita menaruh pengharapan pada Kristus. Makna Paskah buat kami adalah kami telah memperoleh kemurahan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. makna kebangkitan Kristus bagi kami adalah kemenangan. Sehingga kami dengan yakin dapat berkata, "Hai maut, di mana semangatmu?" Makna kebangkitan Kristus bagi kami adalah bukti kasih dan pengorbanan yang memerdekakan kami dari dosa. Kami yang dulunya seteru Allah, kini menjadi keluarga Allah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Nyata kemenangannya atas sengat maut, hidupnya dipersembahkan supaya kita memiliki hidup yang baru. Bagi kami, Paskah mengartikan sebagai semangat baru dalam kehidupan kami. Dan sebagai motivasi kami bagi umat Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebangkitan Kristus berarti Dia telah menang atas maut. Dan juga menandakan kalau kita diberi kuasa untuk mengalahkan dan menang atas dosa. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup, yang menang atas maut. Artinya kita hidup dengan identitas yang baru, yaitu hidup memuliakan namanya. Bagi kami, Paskah merupakan bukti kemenangan Kristus atas maut, sekaligus menjadi jaminan bagi kami atas setiap kepergumulan kami. Dan juga merupakan jaminan kasih terbesar Kristus yang tidak pernah gagal. Arti kebangkitan Yesus Kristus untuk kami adalah bahwa Dia telah menang dari maut. Dan Kristus telah membuktikan bahwa Dia adalah satu-satunya penebus dan tidaklah sia-sia iman kami. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit dan Dia berkuasa atas maut. Karena itu pengharapan kita di dalam Dia tidak sia-sia. Makna kebangkitan Kristus bagi kami, Dia menunjukkan Dia adalah terang yang sesungguhnya, yang sudah mengalahkan kegelapan, yaitu maut. Dan terangnya memberikan kita sebuah pengharapan akan kekekalan. Makna kebangkitan Kristus adalah kutuk diubah menjadi berkat,
dan menjadi manusia baru yang terbebas dari dosa. Bagi kami, Paskah adalah bukti bahwa kita berharga di matanya. Paskah adalah bukti penebusannya yang memberikan kita hidup. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa kasih dan kemenangan terbesar. Dan saya telah menerima kasih terbesar lewat kemenangan Yesus atas maut. Makna kebangkitan Yesus Kristus bagi saya pribadi adalah saya nggak perlu overthinking lagi terhadap segala sesuatu di hidup ini, karena selalu ada pengharapan dan kebangkitan bersama dengan Dia. Kebangkitan Kristus bagi saya adalah bukti dan jaminan akan keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Makna kebangkitan Kristus menegaskan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kebangkitan Kristus menyempurnakan karya penebusan yang membuktikan bahwa hanya Dialah satu-satunya korban tebusan yang memiliki kuasa mengalahkan dosa bahkan maut. Paskah bagi kami adalah kematian tidak lagi berkuasa. Dan kuasa kebangkitan yang sama itu ada di dalam kita semua yang percaya. Royals, apa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi Anda pribadi? Thank you my Royals family. Iman kita hari ini kepada Kristus tidak sia-sia. Sebab apa? Sebab Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia Tuhan yang hidup. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan satu-satunya kematian yang kita bersorak atasnya. Karena apa? Sebab Dia berkuasa atas kematian. Sebab di hari ketiga Dia bangkit. Amin saudara. Karena itu Dia layak kita sembah. Karena itu Dia layak kita tinggikan. Haleluya, haleluya. We want to worship You, our Lord Jesus Christ. On a hill in Israel, mercy spoke for me. Mercy spoke for me. Oh, mercy spoke for me. It was on Golgotha's tree. His death brought liberty. His death brought liberty. Oh, His death brought liberty. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ I am alive. Berikan tepuk tangan untuk Dia yang bangkit. Dia bangkit untuk saudara dan saya. Amin. Hallelujah. What a humble sacrifice. Love that washed me clean. Love that washed me clean. Oh, love that washed me clean. What a price and mystery. His punishment, my peace. His punishment, my peace. Oh, His punishment, my peace. May I never boast. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Come on, can you clap? May I never
karena Dia hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Amen. Haleluya. Haleluya. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Mari nyanyikan. Haleluya. Haleluya. He's the one who set me free. Wow, kematian itu tidak lagi berkuasa, sebab Dia bangkit. Jesus rose in victory. Haleluya. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Haleluya. Haleluya. Lives the one who set me free. Death has lost its grip on me. Haleluya. Haleluya. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Haleluya. Haleluya. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Haleluya. Haleluya. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Mari jemaat nyanyikan. May I never bow. Because of Christ, I am alive. Because of Christ, I am alive. Because of Christ, I am alive. Wow. He has won the war. Kematiannya hanya membuktikan kuasa kebangkitan. Dia bangkit, Dia hidup. And He is alive in us. He is alive in us. He is alive in us. He is alive and He is here among us. He is here among us. Dia telah mengalahkan maut dan Dia hidup. Inilah iman percaya kita sebagai pengikut Kristus. Kita membawa kuasa kematian dan kebangkitannya dalam iman kita, dalam hidup kita hari ini. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Terima kasih. Engkau tidak bergeming di atas kayu salib. Kau mengingat kami. Kau mengingat kami, manusia yang tidak layak. Namun Engkau mengasihi kami. Kau beri nyawamu
name of Jesus that has worthy to be praised. Hanya Engkau satu-satunya yang layak ditinggikan tempat ini. Kami tidak mengagungkan yang lain, kami cuma mengagungkan nama Yesus yang hari ini telah bangkit, yang menyatakan, yang declare bahwa kemerdekaan ditanggung sama Dia. Engkau tanggung kemerdekaan kami atas setiap kesalahan kami, atas setiap dosa kami. Engkau tanggung semuanya itu dan Kau katakan, aku telah menang. Dan hari ini Kau bisa percaya kepadaku dan bisa datang kepadaku dan ada jaminan yang aku berikan kepada kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kalau Kau sudah tebus kami mengucap syukur hari ini. Kami terima semua janji-janji itu. Dan kami terima kemenangan yang ada dari Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk dibentuk. Kami siapkan hati kami untuk taburi benih kebenaran firman. Sehingga setiap firman yang landing dalam hati kami boleh bertumbuh dan menjadi benih yang kuat, dan menjadi suatu hal yang kuat yang mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan buat tim present worship yang luar biasa. Kasih tepuk tangan juga buat tim choir yang luar biasa. Dan tidak lupa kasih tepuk tangan juga buat tadi beberapa teman-teman yang kasih testimoni yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui sama-sama, mereka adalah keluarga dari kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang comotan yang untuk kasih testimoni, tapi mereka adalah orang-orang yang tumbuh bersama-sama dengan kita di ibadah ini, tumbuh bersama-sama dengan kita terus selama beberapa tahun kita gembalakan, dan mereka mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa sehingga sehingga beberapa saat kemarin mereka kasih testimoni mereka kasih kesaksian mereka bagaimana kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja di dalam kehidupan mereka, memerdekakan mereka, memberikan harapan buat kehidupan mereka semuanya. Oh haleluya, hari ini saya sangat bersyukur sekali. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang spesial. Saya percaya hari ini hari yang sangat luar biasa. Karena ngomong soal kebangkitan adalah berbicara soal gini. Banyak pemimpin-pemimpin rohani di tempat lain, agama-agama lain, mereka good people. They made miracles maybe. Mereka membuat mujizat. Tetapi at the end of their life, dari akhir dari kehidupan mereka semuanya mati akhirnya. Hanya satu, pembuat mujizat sejati, Tuhan Allah sepenuh, anak Allah, dan mempunyai kualitas Tuhan sepenuhnya. Dia mati, and then dia bangkit karena dia benar-benar Allah. Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita sembah. Karena itu kita punya alasan untuk hari kita berharap, kita taruh pengharapan dan iman kita kepadanya. Amin saudara semuanya. So hari ini saya rasa kita semuanya tadi karena ada ditanya, berapa orang yang baru pertama kali hadir, nggak ada yang angkat tangan. Berarti saya assume, saya perkirakan kalau kita semuanya datang di sini adalah jemaat-jemaat yang lama semua, yang setia. Yes, jemaat yang setia, dan saya percaya tahun demi tahun kita sudah dengar kabar soal kebangkitan Yesus. Dan kita semua tahu maknanya, seperti dari teman-teman katakan, mereka semua mengalami Kristus dan ngerti maknanya. It's just gini, kadang-kadang ketika kita tahu maknanya tapi kita tidak menghidupi itu. Kadang-kadang cuma itu yang terjadi. Hari ini karena itu hari ini saya putuskan, saya tulis ini, Third Day Offering. Apa yang ditawarkan oleh Kristus Yesus kepada kita semua. Saya mau ingatkan sekali lagi, apa yang Kristus Yesus tawarkan buat kita semuanya di hari kebangkitannya yang sudah dia lalui. Apa yang dia tawarkan buat kita semua. Sehingga kita semua gini, gak cuman tahu saja firman-Nya, enggak cuma tahu punya knowledge of Jesus, enggak cuma gini, oh aku ngerti tentang siapa Yesus, oh aku ngerti bahwa kuasa kebangkitan di hari kebangkitannya dia berkuasa, dia mengalahkan maut. Enggak cuma itu saja, tetapi kita benar-benar hidup dan tinggal di dalam kuasa itu, kita kerjakan dalam kehidupan kita. So, saya akan mulai nanti dengan cerita-cerita saja mengenai narasi, suatu narasi yang ditulis di dalam Alkitab kita. Saya kan gak akan melenceng kemana-mana, gak akan cerita yang ngalor ngidul. Saya cuma akan cerita saja tentang narasi yang ditulis di Alkitab, tentang narasi kebangkitan Kristus Yesus. Itu dicatat, narasi kebangkitan Yesus Kristus. Narasi itu apa sih? Rangkaian cerita. Rangkaian cerita Kristus Yesus itu ditulis di dalam 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20 ditulis itu semuanya. Dan saya encourage, saya minta Bapak Ibu Saudara semuanya untuk baca ini, keempat Injil ini, untuk dapatkan gambaran secara lengkap bagaimana apa yang dikerjakan Yesus pada saat kebangkitannya dia. Karena
tiap-tiap Injil punya perspektif yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita baca itu semuanya itu menjadi suatu rangkaian yang punya suatu rangkaian yang bicara dari skop yang berbeda, tapi menjadi suatu cerita yang membangun iman kita semuanya. Itulah narasi kebangkitannya. Dan narasi kebangkitan diawali next yuk. Narasi kebangkitannya diawali gini dengan penampakan-penampakan. Narasi kebangkitan Yesus, kemana kita tahu bahwa Yesus kita bangkit, otomatis ada penampakan-penampakan. Yesus menunjukkan dirinya setelah ia mati, ia menunjukkan dirinya kepada para murid-murid. Nah, inilah urutan-urutannya. Ia menunjukkan dirinya dulu kepada para perempuan, termasuk di dalamnya Maria, menunjukkan kebangkitannya kepada Petrus dan Yohanes, 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, dan juga kepada murid-murid yang lain ketika mereka bersekutu dalam satu rumah, dan murid-murid yang lain bersama-sama dengan Thomas, karena ketika waktu itu Thomas nggak ada yang tadi di urutan keempat itu. So next yuk. Nah, ini yang terjadi saudara semuanya. Ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid menyaksikan itu semuanya. Nah, kok mati ya? Sana. Murid-murid menyaksikan Yesus yang mereka ikuti, yang mereka panggil guru dan mereka panggil nabi, yang melakukan mujizat-mujizat dan luar biasa dan ia ikuti. Murid-murid menyaksikan bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib, mati dengan cara yang begitu mengerikan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid ketika mereka menyaksikan itu. Dan mereka menyaksikan juga bagaimana mayat Yesus ditaruh di sebuah kubur yang dari Yusuf Arimatea. Mereka menyaksikan bahwa Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka panggil guru, itu mati. Dan iman mereka otomatis menjadi mati. Mereka kehilangan pengharapan mereka. Tapi tidak cuma itu saudara-saudara semuanya. Ini ketika ini terjadi, ketika narasi kebangkitan ini ditulis, iman mereka tidak cuma hilang pengharapan saja, iman mereka tidak mati dan mereka hilang pengharapan saja, tetapi juga mereka tinggal di dalam ketakutan. Kenapa mereka tinggal dalam ketakutan? Karena mereka dikejar-kejar oleh para pemuka agama Yahudi dan para perwira-perwira Romawi. Mengapa? Karena ketika dulu Yesus mengacaukan bait Allah dan sebagainya, dan mereka dimusuhi, dan istilahnya gini, Yesusnya sudah mati, pengikutnya mau dibinasakan semua. Mereka karena itu mereka ketakutan, mereka bersembunyi di satu tempat. Makanya ketika ini ditulis, kitab Injil ditulis semuanya, mereka berada di dalam satu ruangan tuh, lagi berkumpul sama-sama, mereka berada di satu ruangan karena mereka ketakutan, lagi dikejar-kejar, mau dibinasakan. Kayaknya mungkin cerita ini biasa gitu ya. Kita mungkin gak bisa bayangin gitu ya gimana rasanya ketakutannya mereka, kepanikannya mereka, merasa kehilangan harapannya mereka. Tapi ada suatu cerita, ketika saya membaca ini saya bisa menangkap perasaan daripada murid-murid. Mengapa? Karena saya ini suka menyaksikan YouTube saudara-saudara semuanya. Dan di YouTube yang saya saksikan ada short film. Saya suka lihat short film di YouTube itu. Ada yang pernah menceritakan tentang bagaimana perasaan murid-murid ini. Ya, bukan menceritakan tentang perasaan murid-murid, tapi ada suatu cerita yang ditulis di sana. Yang saya akhirnya ketika saya ingat-ingat film itu, saya bisa merasakan hatinya para murid-murid ini. Ya, ceritanya kayak gini saudara-saudara semuanya. Nyimak sedikit ya, saya cuma butuh waktu 5 menit supaya saudara semua mengerti apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi ceritanya gini, yang kurang lebih yang bisa yang kurang lebih bisa menggambarkan perasaan murid-murid pada waktu itu. Ceritanya gini, di dalam short film itu ceritanya gini. Ada suatu perempuan yang bertemu dengan seorang laki-laki di satu bar, gitu. Tiba-tiba ada laki-laki yang ganteng, mukanya luar biasa, ganteng, badannya kekar tinggi, rambutnya spiky gitu, terus tongkrongannya, bajunya necis, bersih, bicaranya luar biasa, kayak bicaranya halus, dan menyampiri perempuan itu dan menawarkan minuman kepada perempuan itu. Lah perempuan ini melihat tongkrongan yang segitu ya, waduh ini ganteng, tampilannya menarik, terus habis itu bicaranya halus, diajak koncoan, diajak minum bareng, dia akhirnya mau, gitu kan. Oh ya udah minum bareng, terus habis dari percakapan, kemudian berlanjut kepada dating. Mereka akhirnya dating tuh. Lagi ngedate, until suatu saat gini, tiba-tiba orang laki ini karena mereka sudah mungkin berjalan 2-3 hari gitu ya, suatu saat si laki ini ngomong gini sama perempuan, will you marry me? Di satu dinner ngomong will you marry me? Wah si perempuan ini, waduh kapan lagi ya aku bisa dapat cowok sekeren ini, sehebat ini. Perempuan ini kelepek-kelepek dan dia ngomong, aku terima pinanganmu dan aku siap menjadi istrimu. Bisa seperti gitu. Dan dia pikir dalam hatinya, merenung dalam hatinya gini, wih
Memang cerita Cinderella itu sungguh terjadi ya. Ini itu bukan fairy tale tapi kenyataan. Dia berpikir seperti itu. Dia berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya sungguh sangat istimewa dan dia bersyukur banget, muridnya penuh dengan ucapan syukur dan dia ngomong, aduh ini cerita Cinderella ini memang enggak cuma isapan jempol, sungguh terjadi karena saya mengalaminya. Seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Nah, suatu saat setelah mereka menikah dan berjalan mungkin beberapa bulan gitu ya. Karena detail-detailnya aku nggak usah ceritakan semua lah. Beberapa bulan setelah mereka menikah, tiba-tiba ada suatu telepon yang berbunyi, yang menelepon perempuan ini dan berkata, "Ibu maaf, suami Anda sedang dalam bisnis trip ke Kanada, naik pesawat yang nomor ini dan pesawatnya mengalami kecelakaan, suaminya meninggal." Perempuan itu yang tadi merasa bahwa wah itu kisah tentang fairy tale itu yang Cinderella itu kayaknya bohong belaka, hilang dari ingatannya dia semua. Dan dia so desperate, dia sangat kecewa, dia sangat hilang harapan karena si cowok ganteng, si suami kaya, si suami yang keren ini meninggal dunia di dalam kecelakaan pesawat. Tapi ceritanya tidak berhenti dari situ. Ceritanya berlanjut. Telepon kedua berbunyi. Karena suaminya meninggal dan diusut perkaranya. Telepon kedua berbunyi. Ternyata saudara-saudara semuanya. Tidak ada hal yang namanya semuanya baik. Tidak ada hal yang semuanya too good to be true. Ternyata suaminya bukan seperti yang dia bayangkan. Ternyata suaminya seorang adalah banker yang corrupt. Jadi dia makan uangnya mafia-mafia seperti itu. Dan since then, dia kehidupannya perempuan ini diteror sama mafia-mafia yang dia mau keluar grocery gitu ya, mau keluar beli barang gitu ya. Istilahnya diinceng sama bodyguard itu, diancam, dipukulin, terus mau ditembak juga. Jadi dia stres setiap hari di rumah. Belum lagi diinterogasi polisi, dikejar-kejar oleh mafia-mafia yang berutang sama yang memiliki utang sama yang diberikan utang, pinjaman utang sama si suaminya. Karena dia sudah menikahi suami ini, namanya di atas nama dia semua. Jadi yang dicari perempuan ini. Kehidupannya tidak pernah sama lagi. Think for a while. Imagine for a while. Perasaan yang sama di perempuan ini. Karena waktu saya baca ceritanya itu, saya ketika lihat ceritanya itu di YouTube, saya mungkin mirip ya sama ceritanya ini ya, murid-muridnya. Mereka ketakutan. Mereka yang dulu berpikir bahwa, wah Yesus ini bisa jadi harapan, yang Yesus jadi Mesias, yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, yang bisa membebaskan mereka. Yesus sekarang mati. Mereka nggak punya harapan, dan nggak cuma punya harapan aja, dikejar-kejar oleh orang, mau dibunuh. Perasaannya seperti itu, saudara semuanya. Makanya, ketika mereka diberi kabar oleh Maria tadi, Maria dan beberapa perempuan yang pertama kali sampai ke kubur, ketika diberi kabar bahwa kubur kosong, mereka, masa sih? Mereka nggak percaya, masa sih kubur kosong? Terus apa artinya? Nggak ada yang tahu. Nah, tapi syukur gini, Tuhan kita luar biasa pada hari ketiga dia bangkit. Next yuk. Untuk itu Yesus bangkit pada hari ketiga dan menunjukkan kasih dirinya kepada murid-murid. Untuk apa? Memberikan kekuatan buat mereka. Syukur Tuhan kita mengasihi umatnya ini, mengasihi murid-muridnya. Dia tunjukkan dirinya bangkit pada hari ketiga dan dia show himself to murid-murid itu supaya murid-murid mendapat kekuatan yang baru. Next yuk. Nah, seperti tadi saya bilang, ketika menjumpai kubur kosong itu, yang jadi masalah gini, murid-murid tidak percaya karena begitu beratnya tekanan mereka, begitu beratnya opresi yang mereka dapatkan, murid-murid tidak bisa mempercaya lagi. Dan malah justru ada beberapa yang mereka yang meragukan benar nggak sih Yesus ini sebenarnya bangkit. Padahal kita tahu faktanya ketika ayat ini ditulis, ada link alatnya. Yesus berkata pada mereka sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus mati, Yesus bercerita pada mereka semuanya, pada murid-murid itu bahwa aku akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Aku akan mati, dibunuh oleh mereka, dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Sebelumnya diberi janji itu, tetapi terhadap janji itu mereka semuanya murid-murid lupa. Itu ceritanya seperti itu. Next. Nah, saya ambil dari cerita tadi yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ceritanya segitu panjang, yang tadi saya minta Bapak Ibu Saudara semuanya untuk baca. Saya mau mengerucut sedikit, yang lebih spesifik. Bicara tentang di Lukas 24 ini. Menceritakan suatu perikop tentang, tadi ada perempuan-perempuan Maria,
terus ada Petrus dan Yohanes, dan ada 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ini adalah cerita tentang itu. Dari cerita ini, nanti kita lihat sama-sama apa yang Yesus berikan bagi kita. Apa yang Yesus tawarkan bagi kita, umat kerajaan sekarang ini. So, narasi kebangkitan di dalam Injil Lukas. Ini dimana ketika mereka menemukan kubur kosong, dan mereka tidak dapat percaya, juga termasuk 2 orang murid tadi yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Memutuskan itu pergi berpisah dengan murid-murid yang lain dan pergi ke Emmaus. Jadi gini, bayangkan ceritanya begini. Maria yang tadi pergi ke kubur kosong, dia melihat bahwa tidak ditemui mayat Yesus di sana dan bertemu dengan malaikat-malaikat kemudian berkata kepada Maria, kamu ngapain cari Yesus di tempat orang mati? Dia sudah bangkit. Nah, Maria pergi pulang kepada kumpulan itu dan bilang kepada murid-murid yang lain. Tapi karena perempuan-perempuan, seperti kemarin sudah dijelaskan, kesaksian perempuan-perempuan itu dinilai setengah, gak valid istilahnya seperti itu. Istilahnya, ya gak usah direwes lah, gitulah ceritanya si Maria ini. Gak ada yang percaya, cuman Petrus dan Yohanes yang kemudian lari menjenguk ke kubur itu dan melihat ke kubur itu ternyata memang Yesus tidak ada di sana. Tidak ditemukan mayat Yesus di sana. Dan kemudian dia balik ke sana dan orang-orang ini, 2 orang yang sedang perjalanan ke Emmaus itu mungkin sudah mendengar itu semua dan mereka akhirnya, sudahlah pergi aja lah ke tempat yang lain daripada mungkin karena hiruk pikuk. Ini asumsi saya sendiri ya, karena saya membayangkan gini loh, ketika ada Maria masuk di situ untuk memberikan informasi mengenai ini, saya mencoba membayangkan gini ya, pasti ya ada ketika membahas sesuatu informasi, kamu tahu enggak Yesus sudah kubur Yesus itu sudah kosong dan gak ditemukan mayat Yesus di sana. Saya coba membayangkan, mungkin mereka sedang lagi, loh kok bisa tidak ada? Kenapa ya? Mungkin ada yang satu ngomong gini, mungkin Yesus dicuri mayatnya. Mungkin Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Terjadi mungkin keributan di tempat itu dan 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus, ya wes lah aku tak pergi aja ke Emmaus. Keluar sambil mereka mukanya muram, itu cuma imajinasi saya ya. Tapi kalau dibaca story-nya secara whole, kurang lebih mereka meninggalkan kelompok itu. Dan mereka nggak disebutkan sih kenapa sebenarnya. Saya cuma imagining, saya cuma mencoba mengimajinasi. Mereka keluar meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan di tengah-tengah perjalanan yang menarik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Tiba-tiba Yesus join sama mereka. Dan mereka tidak mengenali Yesus. Yesus join sama mereka, Yesus bertanya kepada 2 orang yang sedang perjalanan ke Emmaus ini. Salah satu namanya adalah Kleopas. Yesus bertanya kepada mereka satu pertanyaan. Apa yang kau perbincangkan dan mengapa mukamu muram? Loh, kamu ini enggak tahu dah. Lagi heboh, lagi hype nih yang kita bicarakan. Masa kamu enggak tahu kamu berasal dari Yerusalem? Masa kamu tidak tahu? Yesus yang dikenal sebagai nabi yang luar biasa. Tetapi ia mati di tangan orang-orang, disalibkan di tangan orang-orang Farisi, di tangan orang-orang yang berdosa. Dan sebenarnya kita berharap bahwa dia menjadi Mesias, tetapi sudah 3 hari ia tidak menunjukkan apa-apa. Next yuk, ayatnya berbicara seperti ini. Nih, ayat 21. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Tidak terjadi apa-apa, misalnya seperti itu. Tetapi ada kabar mengejutkan, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Beberapa teman tadi itu adalah, kalau dilihat di Injil satunya adalah Petrus dan Yohanes. 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini perkataan Yesus kepada 2 orang tadi itu. Dan bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam dia, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi. Diperhatikan nanti 25, 26, dan 7, ini penting. Ada hubungannya dengan poin yang akan saya buat nanti di belakang. Dan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu itu duduk makan malam dengan mereka, ia mengambil roti, kemudian mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Diulangi sebelum ketika Yesus mati,
Sebelum Yesus mati, ia mengadakan perjamuan. Dan ketika dua orang ini bersama-sama dengan Yesus, ayo kita makan bersama-sama. Ketika ia memecahkan roti. Dan ketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia, mengenali Yesus. Tetapi waktu dia mengenali, oh inilah Yesus. Tiba-tiba lenyaplah Yesus dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dari Emmaus langsung mereka balik ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Ini orang-orang yang di kumpulan itu. Mereka ngomong sama dua orang tadi itu. Ngomong perkataan, Yesus telah bangkit menampakkan diri kepada Simon loh. Lalu kedua orang itu pun juga menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Next. Apa kita bisa pelajari dari cerita tadi? Narasi Lukas tentang dua orang berjalan ke Emmaus. Saya tulis gini. Tantangan yang dihadapi oleh para murid tadi. Perasaan yang dihadapi oleh para murid. Kondisi tekanan yang dialami oleh para murid tadi. Waktu itu terjadi akan kita hadapi juga di masa ini. Kita bisa mengalami kondisi yang sama seperti para murid waktu itu, di mana mereka kehilangan harapan, di mana mereka sedang dikejar-kejar, di mana mereka sedang dicari-cari dan mereka mengalami kondisi yang tidak enak. Tantangan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita mengikuti Kristus yang sama. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kekristenan. Ada orang-orang yang mungkin ketika mereka tahu kamu menjadi Kristen, kamu mengikuti Kristus. Ada orang-orang yang mungkin akhirnya membenci engkau. Ada orang-orang mungkin akhirnya menyingkirkan engkau. Ada orang-orang mungkin ketika dulu usahamu, baik. Tiba-tiba ketika mereka tahu bahwa engkau ini Kristen, pengikut Kristus, mereka mulai menyingkirkan engkau. Sangatlah mungkin terjadi kepada kita di dalam kondisi saat ini. Tapi apa yang terjadi buat murid-murid itu nggak ada masalah kalau terjadi pada kita sekarang. Karena kenapa? Karena di dalam kebangkitannya, di dalam kebangkitan pada hari ketiga, dia tawarkan ini. Suatu kepastian dalam apa? Yang ditawarkan dalam kepastiannya adalah kepastian di dalam penyertaannya. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dua orang tadi, itu adalah satu bukti bahwa Tuhan tawarkan penyertaan. Jadi ketika Tuhan Yesus menyertai dua orang tadi yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tidak cuma sedang ngomong gini, saudara-saudara semuanya. Tidak sedang ngomong gini, aku sudah bangkit loh. Gak cuma, talang aku sudah bangkit. Tetapi tidak gitu. Tuhan Yesus sedang ngomong apa? Aku bersama-sama dengan engkau. Sekalipun engkau tidak pernah mengerti. Sekalipun mata mereka gak tahu itu Yesus. Tapi Yesus ngomong gini, aku selalu ada buat kamu. Nih, dengan menunjukkan dirinya ke beberapa murid, Yesus tidak hanya menyatakan dan memberikan bukti bahwa dirinya sudah bangkit. Tetapi juga menyatakan bahwa ia selalu menyertai kita. Sekalipun kadang kita itu tidak pernah sadar. Di dalam tekanan kadang-kadang kita tidak pernah sadar. Yesus bersama-sama dengan kita. Tapi ia sesungguhnya apa? Ia selalu tetap menyertai kita semuanya. Janji penyertaannya kepada kita nggak dibatasi ketika gini aja. Ketika tubuh fisik Yesus bersama-sama dengan para murid. Tapi janji penyertaan Yesus kepada kita itu kekal sampai selama-lamanya. Karena buktinya gini, setelah peristiwa kebangkitan ini, Yesus bilang sama murid-murid bahwa aku akan menyertai engkau. Karena itu nantikan janji yang akan dikirim ke Bapa kepadamu. Mereka, murid-murid disuruh oleh Yesus menantikan janji untuk mendapatkan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupanmu, itu yang akan menuntun engkau, mengingatkan engkau tentang apa yang Yesus katakan dalam kehidupanmu. Nih, Lukas 24 ayat 49, buktinya. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ini lanjutannya tadi ya, kalau kita baca Lukas 24 ini lanjutannya. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggal. Pertama kita tahu apa yang Yesus kerjakan di hari kebangkitannya. Apa yang Yesus offer in the third day of the offering itu, apa yang di-offer kepada kita. Yaitu penyertaannya yang kekal buat kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menjanjikan ini juga. Kepastian di dalam perkataannya. Ayatnya ini. Kita lihat tadi di ayatnya yang di Lukas 24 itu. Tadi saya bilang kan, perhatikan ayat 25, 26, dan 27. Nih.
Kenapa saya bisa bilang kepastian dalam perkataannya? Ketika Yesus bertemu dengan dua orang tadi yang sedang berjalan ke Emmaus, ketika mereka ditanya oleh Yesus, apa yang sedang kamu perbincangkan? Oh, Yesus yang hilang, Yesus yang mati, dan sekarang yang kami dulu pikir dia menjadi Mesias. Perkataan yang pertama keluar dari mulut Yesus adalah ini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak dipercayakan segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Karena mereka ngomong, ya mati sekarang. Lah bukankah seharusnya kalau mereka tahu, padahal itu mereka pernah terima janji bahwa Tuhan Yesus pada hari ketiga akan bangkit. Seharusnya ketika mereka tahu kubur itu kosong, langsung aja ngomong, Yesus bangkit tuh pasti. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama mereka gini, kamu bodoh banget sih. Kamu lamban banget sih untuk percaya semua yang pernah dikatakan oleh para nabi tentang yang sudah aku katakan terlebih dahulu. Aku pernah ngomong ini kepada kamu. Nah, tapi mereka masih belum sadar. Nah nih, ketika para murid hilang pengharapan, Yesus menjumpai mereka dan mengatakan kembali kepada mereka untuk mempercayai lagi apa yang pernah disampaikan oleh para nabi. Apa yang pernah disampaikan oleh para nabi itu isinya apa? Isinya adalah tentang dia sendiri. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Bukan tertulis tentang cerita-cerita nabi-nabi yang lain. Ia menjelaskan kepada mereka di tengah-tengah perjalanan ke Emmaus itu. Tuhan Yesus menemani mereka dan menceritakan kembali tentang dirinya sendiri. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab-kitab, segala kitab nabi-nabi. Next. Dan ini efeknya. Ini efeknya ketika mereka yang tadi loyo, terus kemudian mereka mendengar apa yang Yesus katakan. Dan ini efeknya. Kata mereka kepada orang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat yang selanjutnya nanti, yang ketika baca dari perikop ini dan kemudian ada di perikop lain, ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Sehingga istilahnya gini, kenapa tadi saya ngomong ada suatu kepastian tentang apa yang dia janjikan. Bicaranya gini, harus digenapi semua. Setiap perkataan yang Yesus ucapkan kepada murid-murid, endingnya digenapi semua. Di dalam kebangkitannya dia ngomong bahwa kami tidak tahu takutnya anak Allah. Dan digenapi juga. Kalau dia tidak Allah, dia tidak mungkin bisa bangkit. Amin. Kalau dia bukan Allah, dia tidak mungkin bisa bangkit. Dan dia ketika dia ngomong gini, kenapa kamu bodoh dengan kamu lamban, kamu tidak bisa mengerti tentang aku pada hari ketiga aku harus bangkit. Semua harus terjadi. Semua yang aku katakan harus terjadi. So hari ini, Bapak Ibu Saudara semuanya. Akankah kita bersedih hati? Akankah kita takut? Akankah kita kecewa? Kalau kita tahu Yesus selalu menyertai kita. Akankah kita bersedih hati karena kita kecewa? Akankah kita tidak percaya? Kalau dia bilang sesuatu dalam firman-Nya terjadi harus digenapi. Itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Ada pengharapan di dalam firman yang dia ucapkan. Ada pengharapan di dalam setiap perkataan yang dia ucapkan. Karena itu orang-orang, nih buktinya. Orang-orang yang dua orang tadi yang berangkat ke Emmaus. Kalau kita lihat ceritanya nih, mereka bertemu dengan, mereka mendapatkan kabar dari perempuan-perempuan itu pagi hari. Karena pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu pergi ke kubur mau merempahi mayat Yesus. Balik kepada orang-orang yang sekumpulan itu, mereka mendengar, terus Petrus dan Yohanes balik lagi ke sana, mereka tahu terus baru mereka meninggalkan tempat itu untuk pergi ke Emmaus. Settingannya kurang lebih antara pagi sampai malam. Ketika dia berjalan bersama Yesus, settingannya itu sampai hampir malam. Tetapi yang keren ini, di malam yang sama, ketika mereka mendengar tentang apa yang Yesus katakan dalam kehidupan mereka, ketika mereka mendengar tentang semua janji-janji itu, mereka jadi bersemangat. Mereka balik lagi dari Emmaus, balik lagi ke Yerusalem dengan segera. 7 mil diceritakan kalau lihat terjemahan-terjemahan itu 7 mil jarak antara Emmaus ke Yerusalem. Itu mereka tempuh di dalam malam yang sama. Tadi mungkin perjalanannya lebih lama. Tadi mungkin dari pagi sampai hampir malam. Tapi sekarang di malam yang sama sampai malam yang sama. Dua orang tadi cepat-cepat balik kepada Yerusalem. Kasih kabar semuanya, kasih kabar baik itu kepada teman-teman yang lain bahwa Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada aku. Ketika di dalam perjamuan itu.
Next. Paulus nulis gini, Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Injil itu apa? Kabar baik mengenai bagaimana Yesus mati karena mengasihi engkau semuanya. Dan kabar baik bagaimana Yesus yang sudah mati itu kemudian bangkit sehingga kita bisa berharap menaruh pengharapan kita kepadanya. Sebab dia apa? Semua janjinya dia tadi bilang apa? Kita pasti akan disertai dan setiap janjinya dia bilang apa? Ketika aku mengucapkan sesuatu, aku akan tetap aku akan genapi semua janji itu semuanya buat kita semuanya. Itulah Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Paulus ngomong, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika kamu percaya kepada Injil, ketika kamu percaya tentang apa yang Kristus lakukan dalam kehidupanmu, kekuatan Allah itu turun atas kehidupanmu. Sehingga ketika kamu hari ini mungkin mengalami, ada di antara kita yang mengalami seperti tadi murid-murid, mengalami tekanan, mengalami hilang harapan, mengalami depresi, mengalami diancam. Injil itu menjadi kekuatan kita. Kekuatan Allah sendiri turun atas kehidupan kita karena kita percayakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa? Iman. Untuk mempercayai itu kamu perlu exercise your faith. Kamu perlu exercise imanmu. Dan memilih pada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mempercayai Injil dengan iman kita. Itu yang harus kita exercise. So ini rangkuman saya. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Dari tadi narasi Lukas tentang perjalanan dua orang yang berjalan dari Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus. Bahwa di tiap musim kehidupan kita, penyertaan Kristus yang sempurna bagi kita. Penyertaannya tidak pernah berhenti saat ia naik ke surga. Tetapi dilanjutkan dengan mengirimkan Roh Kudusnya yang senantiasa menyertai kita. Dan yang kedua adalah setiap perkataan Yesus yang pernah ia katakan pasti digenapi. Ia tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Sebab di dalamnya janjinya adalah cuman ya dan amin. So jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa di tengah-tengah tantangan. Seperti tadi saya katakan, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tapi percayalah kabar baik dari Kristus Sang Raja. Sangatlah mampu untuk memberikan kekuatan pengharapan yang baru bagi kita semuanya. Injil jadi kekuatan. Injil jadi pengharapan bagi kita semua. Kabar tentang kematian dan kebangkitan Kristus mampu mengubahkan orang-orang yang tadi berjalan ke Emmaus dengan kondisi gontai dan loyo. Mereka sudah tidak ada pengharapan, ngomong satu sama lain, aduh tidak bisa, aku sedih. Tetapi ketika mereka mendengar tentang Injil, mereka mendengar tentang janji, tentang siapa Yesus diceritakan ulang lagi oleh Yesus ketika ia berjalan bersama-sama dengan mereka, pulang dengan semangat, mereka pulang dengan antusias, mereka pulang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Demikianlah kehidupan kita semua seharusnya seperti itu. Amin. So, ini yang menarik. Ketika saya menyiapkan kebangkitan, khotbah tentang kebangkitan hari ini, tiba-tiba saya diingatkan. Saya dulu pernah dikasih koden buku tentang ini, IMN, Voice of the Martyr. Ada yang pernah baca? Yang pernah baca angkatan? IMN, The Voice of the Martyr. Kau sih pernah tahu? Ada yang pernah tahu? Tahu? Iske tahu? Oh Iske soalnya suka baca. Di dalam bukunya ini, kumpulan tentang, direkam ya? Tapi tidak apa-apa lah ya. Di dalam buku ini kumpulan tentang bagaimana kumpulan dari cerita-cerita orang Kristen, orang-orang Kristen yang mengalami radikalisme dari negara Suria, dari negara mungkin Afrika, dari Malaysia yang mengalami tekanan dari radikal keras. Di dalam ceritanya itu dituliskan, ada orang-orang yang satu keluarga ketika ketika mereka menjadi Kristen dan mereka tidak mengingkari Yesus mereka. Ketika ditanya di Timur Tengah, ketika kamu menjadi Kristen di negara Arab, ketika kamu menjadi Kristen kamu harus menaruh simbol N itu di depan rumahnya. Dan semua akses untuk kamu melakukan segala sesuatu dibatasi. Kamu tidak bisa mendapatkan akses seperti orang-orang pada biasanya. Semua aksesnya kamu dibatasi. Dan mereka mendapat tantangan yang keras. Kadang-kadang mereka diperlakukan tidak adil. Mereka kadang-kadang diperlakukan dengan, mereka tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli ini. Mereka harus tinggal di camp-camp refugees. Untuk mereka bisa hidup. Mereka dapat makanan dari seadanya. Dan terjadi juga kadang-kadang ketika mereka harus dihadapkan pada, salah satu ceritanya itu mereka harus dihadapkan pada ISIS.
Mereka melihat bagaimana anaknya harus dibunuh di depan matanya mereka. Mereka melihat bagaimana istrinya diperkosa oleh orang-orang. Mereka melihat bahwa harta yang mereka punya dirampas dengan begitu saja. But mereka tetap tidak menolak Yesus. Mereka tetap declare dari mulutnya bahwa I'm Christian. Why? Apakah di buku itu tertulis gini? Apakah mereka Superman rohani yang berbeda dari kita semuanya di tempat ini? Buku itu tulis kasih pertanyaan itu. Dan jawabannya mereka bukan Superman rohani. Mereka bukan orang-orang yang istilahnya gini, wah level rohaninya jauh di atasnya kita. Mereka sudah mengenal Yesus Kristus terlebih dahulu dari kita. Punya level rohani yang berbeda, kita masih ecek-ecek dan mereka sudah di sini. Makanya ketika tekanan itu datang dalam kehidupan mereka, mereka harus menyaksikan anak mereka dibunuh, istri mereka diperkosa. Mereka tenang saja, tidak meneteskan air mata. Mereka sama dengan kita. Ketika itu semuanya terjadi, aku baca, aku sampai nangis. Ketika itu semuanya terjadi, mereka teriak, mereka nangis. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa deny adalah apa? Mereka tidak bisa ngomong bahwa aku menolak Yesusku. Tidak. Why? Mereka semua percaya di dalam Injil ada pengharapan. Mereka percaya di dalam Injil kuasa kebangkitan Yesus. Bahwa mereka tahu bahwa hidupku ini bukan mereka lagi. Tetapi Kristus yang tinggal dalam kehidupan mereka. Mereka percaya setiap perkataan di dalam firman Tuhan. Dan mereka ngerti apa artinya gini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka sangat ngerti apa arti ayat itu. Mereka sangat ngerti juga ketika ada ayat yang ditulis. Bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah itu bagaimana. Ketika mereka harus menyerahkan diri mereka di tengah itu diperkosa. Mereka anggap itu sebagai I give sacrifice to my God. Renungkan sebentar. Apakah kehidupan kita sudah dianiaya seperti itu? Kita tidak pernah dianiaya seperti itu. Tapi saya percaya satu hal. Injil mempunyai kekuatan. Kabar mengenai kematian dan kebangkitan Yesus memberikan pengharapan yang kuat bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengalami aniaya demi aniaya itu, tujuan mereka cuma memandang satu ke atas, yaitu mendapat mahkota kemuliaan dari Yesus yang sudah disediakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mencari lagi perkara-perkara di bumi ini. Ketika mereka harus mengalami tantangan itu, Injil itu satu-satunya penghiburan dari mereka, kekuatan bagi kehidupan mereka. So, biarlah cerita ini, seperti yang saya sampaikan, hari ini ketika kita terima firman ini, kerinduan saya satu, biarlah firman ini tidak cuma jadi pengetahuan, tapi memotivasi kita, untuk kita semuanya di tempat ini, kita lebih mencintai lagi Kristus, pribadi yang sempurna yang sudah berikan nyawanya buat kita semuanya, dengan jalan menjadi kutub, untuk tebus setiap kedosa dan kesalahan kita. Dan kita lebih mau untuk exercise iman kita. Sehingga dalam kehidupan kita bisa mengeluarkan aroma keharuman akan Kristus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Dan endingnya, saya mau tutup dengan ini. Kalau tadi teman-teman ada kasih testimoni, apa sih arti kebangkitan buat mereka? Hari ini saya sudah kasih testimoni. Ini testimoni saya. Apa sih arti kebangkitan bagi Richard? Kalau tadi kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa Kristus memberikan penyertaan yang kekal. Kristus memberikan janji yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kalau janjinya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, berarti ketika kita bisa menang terhadap suatu area, ketika kita menang terhadap persoalan dan permasalahan yang kita harus, dan tantangan yang harus kita hadapi, satu hal, it is not our strength. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi simply karena kenapa? Kita mempercayai Kristus mengerjakan itu semuanya. So, aku nulis gini, apa arti kebangkitan buat saya? Our life is not about my story,
Kehidupan Richard bukan tentang Richard bisa menang atas tantangan ini. Tapi kehidupan Richard tentang Kristus yang memampukan kita. About his story, Christ story in Richard's life. Saya harap kita semua juga punya cerita yang sama. Bagaimana kehidupanmu bukan tentang cerita tentang kehidupanmu sendiri. Kau bisa sebutkan, pegang dadamu dan sebutkan nama masing-masing. Kehidupanku bukan aku, tetapi Kristus yang tinggal dalam kehidupanku. Itu yang mengerjakan kemuliaan. Kekuatan Injil kekuatan Injil yang tinggal dalam hidupku yang aku percayai, itu yang mengerjakan kemenangan dalam kehidupanku. Sehingga kehidupan kita tidak berbicara tentang kita. Kehidupan kita cuma berbicara tentang satu nama, yaitu Yesus Kristus saja. And this is our crown one. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala kita. Hamba-Mu seraya berbicara Tuhan. Biarlah firman yang sederhana ini Tuhan. Di hari kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau memberikan pengharapan buat kita semua yang ada di tempat ini. Kehidupan kita semuanya Tuhan yakin and so sure kalau kami disertai. Kehidupan kami semuanya tahu dan percaya Tuhan bahwa apa yang telah pernah Engkau janjikan, apa yang Engkau ucapkan pasti akan Kau genapi. Sehingga kami percaya, kamu menaruh rasa percaya kami di dalam Kristus. Aku berdoa untuk teman-teman tempat ini. Aku berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu tempat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, yang mungkin sedang mengalami tekanan Tuhan. Mereka nggak tahu mereka harus pergi kemana. Mereka nggak tahu, mereka mencoba memotivasi diri mereka sendiri. Oh, aku harus melakukan ini, harus melakukan itu supaya aku bisa mendapat kelegaan. Tapi at the end, terpuruk lagi. At the end, setiap usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil yang kita harus terpuruk. Tapi hari ini firman-Mu berkata, penyertaan-Mu sempurna, setiap janji-Mu itu ya dan amin. Dan kami mau belajar percaya. Kasih kekuatan-Mu Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Sehingga kami terus mempercayai setiap janji-Mu. Kami terus mempercayai Injil yang kami dengar Tuhan. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita semuanya. Biarlah kekuatan Injil itu yang membuat kita terus bersemangat. Biarlah kekuatan Injil itu yang membuat kita terus mencari Engkau, berharap kepada Engkau, tidak meninggalkan iman kami. Karuniakan itu semuanya dalam kehidupan kami semua. Karuniakan Roh Kudus yang fill Tuhan kehidupan mereka semuanya Tuhan. Sehingga kehidupan kita semuanya kuat di akhir zaman ini. Menyebarkan keharuman aromakan Kristus Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu turun memberkati jemaat-Mu hari ini Tuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebelum saya doa berkat. Faktanya bahwa gereja sampai hari ini ada. Dan di mana kita berkumpul bersama ini. Bukan saja karena ajaran-ajaran Kristus dan peneladanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tetapi justru gereja ada sampai hari ini dan di mana kita berkumpul hari ini. Itu karena kuasa Dia bangkit. Karena kalau Dia nggak bangkit, sudah kita nggak perlu datang ke sini. Kalau Dia nggak bangkit dari kematiannya, sudah kita ke mall aja. Kita tetap hidup dalam dosa, kita tetap hidup untuk diri sendiri, dan kita bahkan nggak tahu tujuan hidup kita itu apa. Tapi kalau kita percaya Injil, apa yang dikatakan Pastor Richard, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang sama dan kuasa kebangkitan yang sama itu tinggal di dalam kita semua hari ini. Amin. Yang percaya saja angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Bapa, di setiap tangan yang terangkat ini, kami adalah alat-alat-Mu untuk memberitakan Injil. Dengan sesimpel Tuhan bahwa dunia selalu merendahkan Injil, mereka berkata Easter celebration, Happy Easter. Tapi for us Tuhan, sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami merayakan Resurrection Day. We're not celebrating Easter. Kita nggak merayakan Easter Bunny, kita nggak merayakan Easter egg, telur Paskah, tapi kita merayakan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. 2000 tahun yang lalu mati untuk kita,
Dan 2000 tahun yang lalu dia berkata dia akan bangkit, dan dia tepati perkataannya. Dia bangkit dan dia bangkit untuk kita, dan kuasa yang sama itu ada di dalam kita semua. Dan untuk itu Tuhan, thank you Tuhan. Thank you untuk kabar baik ini Tuhan. Untuk itu kita hidup tidak akan pernah sama lagi. Kita tidak pernah sama lagi Tuhan. Oh Yesus. Mari angkat tanganmu tetap. Yes Lord. Kuasa yang sama ada di dalam kita. Mari katakan bersama-sama. Katakan. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Lift up your hands. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip Kuasa maut tidak berkuasa lagi. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free, that has lost its grip on me. Hallelujah, hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Accept the cross. May I the blood He shed. It is by His blood I am alive. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His blood I am alive. Jemaat Royals katakan bersama-sama. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Because of Christ I am alive. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Diberkatilah engkau yang percaya pada kematiannya dan kebangkitannya. Diberkatilah engkau yang percaya bahwa kuasa yang sama itu tinggal di dalam engkau hari ini juga. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Dari awal kamu lahir, dari hari ini sampai pada kekekalan. Kuasa yang sempurna, kasih yang sempurna selalu melingkupi hidupmu. Roh Kudus akan selalu menuntun kau dalam melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Semua yang percaya atas kebangkitan Tuhan hari ini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Raja yang hidup. Yang percaya saja, katakan amin.
God bless you Royals. God bless See you you, next week. Royals.